Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa. Salam sehat, salam sejahtera. Kali ini kita lanjutkan tentang dualisme penelitian hukum yang akan mengkaji atau mendiskusikan tentang penelitian hukum empiris. Hukum empiris, seperti yang sudah saya sampaikan, ada perbedaan yang mendasar dengan penelitian hukum normatif. Jika penelitian hukum normatif itu mengenai dunia norma, maka penelitian hukum empiris ini adalah penelitian mengenai dunia empiris atau realitas. Lebih tepatnya, apa yang menjadi objek kajian daripada penelitian hukum empiris ini adalah perilaku daripada manusia atau masyarakat yang terkait dengan hukum. Atau juga bagaimana perilaku masyarakat atau seseorang yang mempengaruhi dalam proses pembentukan suatu hukum. Penelitian hukum empiris ini juga dikenal dengan penelitian sosiologis atau sosiologi legal research, sociological legal research. Namun seringkali difahami bahwa penelitian hukum empiris ini adalah penelitian hukum sosiologis. Saya ingin mencoba menyampaikan bahwa ada perbedaan di dalam penelitian hukum empiris. Satu adalah penelitian hukum yang mendasarkan pada ilmu hukum atau kita sebut dengan sociological jurisprudence, di mana penelitian sociological jurisprudence ini meneliti bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau sering kita sebut dengan law in action. Dasar kajian-kajiannya menggunakan ilmu hukum, artinya teori hukum, kemudian basisnya juga basis norma-norma hukum, dan seterusnya. Berbeda dengan sosiologi hukum lainnya yang memang berbasis pada ilmu sosial. Maka atau sering kita sebut dengan sociology of law. Penelitian ini juga mirip, namun basis keilmuannya adalah ilmu sosiologi, yaitu meneliti perilaku masyarakat yang terlembagakan dan kajiannya berdasarkan ilmu sosial, sehingga teori maupun referensinya itu menggunakan atau bersumber dari ilmu-ilmu sosiologi. Ini kalau kemudian kita coba skemakan, ada dua model, sociological jurisprudence dan sociology of law. Ini kalau kita bahasa Indonesia kan semuanya artinya sosiologi hukum. Sehingga ini tetap saya menggunakan terminologi aslinya. Kalau sociological jurisprudence, ini yang saya katakan tetap bagian daripada metode penelitian hukum karena basisnya adalah ilmu hukum, di mana ada satu perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh norma atau peraturan atau hukum, atau bagaimana masyarakat mempengaruhi proses daripada pembentukan hukum. Ini adalah sociological jurisprudence. Nah, sementara sociology of law melihat hukum ini daripada gejala atau aspek-aspek sosial yang terlembagakan. Misalnya dari kajian struktur masyarakat, kebiasaan masyarakat, nilai-nilai masyarakat, aspek sosial kemasyarakatan, dan seterusnya. Analisisnya pun menggunakan dasar teori-teori daripada ilmu sosiologi, bukan ilmu hukum. Nah, saya sarankan
supaya Anda yang melakukan penelitian hukum membatasi penggunaan sosiologi hukum ini atau jenis penelitian sosiologi hukum empiris yang sociological jurisprudence, supaya tetap mendapat status bahwa ini adalah penelitian hukum, bukan penelitian sosial. Nah, objek penelitian seperti saya katakan tadi adalah perilaku manusia atau masyarakat yang terkait hukum. Jadi misalnya bagaimana seorang koruptor itu berperilaku ketika dia melakukan kejahatan, mengkorupsi uang negara. Bagaimana tentang pelanggaran terhadap ketaatan berlalu lintas dan sebagainya. Jadi yang kita amati adalah perilaku manusianya, bukan aturannya. Lalu muncul pertanyaan, Pak, aturan apakah tidak boleh dipakai? Peraturan justru menjadi awal atau dasar daripada latar belakang masalah di dalam penelitian hukum empiris. Sementara kajiannya adalah perilaku daripada masyarakat atau manusia terhadap norma-norma yang sudah disampaikan pada latar belakang. Nah, ini saudara-saudara sekalian, bahwa apa yang saya katakan sebagai sociological jurisprudence tadi adalah ilmu hukum, karena penelitian hukum empiris yang berkaitan dengan perilaku masyarakat terhadap hukum itu tetap terkait dengan norma-norma dan dianalisis juga dengan berbagai macam teori-teori hukum. Kemudian mengenai fokusnya adalah law in action tadi sudah saya sampaikan, artinya bagaimana hukum itu bekerja di dalam masyarakat. Hukum bekerja di dalam masyarakat itu artinya ketika bagaimana hukum itu diterapkan oleh manusia atau masyarakat atau sekelompok masyarakat ya, baik secara institusional maupun secara umum. Ini yang kemudian menjadi kajian-kajian daripada objek penelitian hukum empiris. Misalnya penerapan pelaksanaan undang-undang, penegakan hukum, mekanisme pelindungan hukum, dan sebagainya. Jadi fokus kita itu tidak lagi pada teks, tapi pada perilaku. Ini yang mendasarkan perbedaan dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menggunakan data, istilahnya menggunakan data. Tadi saya bedakan dengan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum. Nah, penelitian hukum empiris ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data yang langsung kita dapatkan dengan menggunakan penelitian lapangan, di mana kita terjun mengamati perilaku. Apakah perilaku real, apakah perilaku yang diverbalkan atau diceritakan. Jadi misalnya kita bisa mengamati ketaatan mahasiswa misalnya dalam berlalu lintas berkendaraan, apakah mereka taat terhadap aturan lalu lintas atau tidak. Kita amati saja, kita bisa terjun mungkin sambil di pinggir jalan kita amati perilaku dari mahasiswa dalam berkendaraan. Atau kita menemui seseorang lalu kita ajak interview, sama dengan penelitian normatif,
Namun yang membedakan adalah pertanyaannya. Pertanyaannya adalah mengenai perilaku dari responden. Ini tadi saya menggunakan perbedaan istilah narasumber untuk penelitian normatif dan responden untuk penelitian empiris. Ada juga yang menggunakan istilah informan selain responden. Tapi kalau saya lebih tepat menggunakan istilah responden, kenapa? Karena orang inilah yang kemudian memberikan respon terhadap perilaku yang dia lakukan. Baik secara real maupun bisa dengan narasi cerita. Misalnya, apakah saudara menaati peraturan lalu lintas? Maka dia akan menceritakan, wah saya taat pada peraturan lalu lintas kalau nggak ada polisi. Tapi kalau ada polisi, ya kalau ada polisi, kalau tidak ada polisi saya kadang-kadang nggak taat. Nah ini yang merupakan jenis perilaku yang diverbalkan. Ini merupakan data primer, sedangkan data sekunder itu menggunakan studi kepustakaan atau bahan studi data sekunder dalam penelitian empiris itu adalah bahan hukum dalam penelitian hukum normatif. Jadi ada undang-undang, ya, ada bahan hukum primer, ada bahan hukum sekunder, ada bahan hukum tersier, dan seterusnya. Ini yang kemudian menjadi data sekunder. Kedua, menggunakan logika induktif dari khusus ke umum. Jadi dari perilaku-perilaku masyarakat tadi kita melakukan generalisasi. Oh kalau si A atau Pak X, Ibu Z itu mempunyai perilaku-perilaku yang berbeda. Lalu kita bisa simpulkan secara general, oh berarti ada simpulan yang sama. Logika induktif itu misalnya ini nama-nama orang Jogja misalnya. Joko suka gudeg, Pak Wiro suka gudeg, gitu kan. Naryo suka gudeg. Maka bisa kita generalisasi orang Jogja suka gudeg. Ini cara berpikir dengan logika induktif. Kemudian menggunakan metode atau analisis kualitatif dan kuantitatif. Jadi perilaku dari masyarakat tadi itu bisa kita kualitatifkan atau kita kuantitatifkan. Kalau kualitatif berarti mencoba mengungkap apa yang ada di sebalik peristiwa yang nampak. Jadi tugas dari seorang peneliti yang menggunakan metodologi penelitian empiris itu mencoba mengungkap apa yang di sebalik yang nampak atau firsthand. Misalnya, ketika kita wawancara, kita melihat seorang melanggar hukum. Misalnya mahasiswa melanggar hukum lalu lintas. Kita coba ingin tanyakan, kenapa mahasiswa ini melanggar hukum? Itulah kegunaan data primer dengan menggunakan wawancara maupun pengamatan langsung. Ketika ditanya misalnya, Mas, Mbak, kenapa Anda melanggar lampu merah tadi? Wah, saya terburu-buru karena akan ujian misalnya. Nah, ini kita mencoba mengungkap apa di sebalik yang nampak. Itu penelitian kualitatif, analisis kualitatif. Tetapi kalau analisisnya kuantitatif, maka menggunakan statistik, figur, atau angka-angka. Jadi misalnya dari sekian ribu mahasiswa, ada sekian persen misalnya yang taat dalam berlalu lintas, sekian persen yang tidak taat berlalu lintas, sekian persen yang kadang taat kadang tidak, misalnya seperti itu. Itu dengan statistik.
Saya kira demikian penjelasan mengenai penelitian hukum empiris, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.